Jangan lupa subscribe, like, and share. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surah Al-Kautsar 1-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Zulhijjah di setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya Idul Adha, atau yang biasa disebut sebagai hari raya kurban. Hari raya Idul Adha biasa kita peringati dengan melakukan salat berjamaah di lapangan, di masjid-masjid, gedung-gedung. Dilanjutkan dengan acara pemotongan hewan kurban. Kemudian ditutup dengan jamuan makan bersama dengan berbagai menu, sate, gulai, serta berbagai macam olahan daging lain. Secara historis, kisah pertama diceritakan di dalam Al-Quran bahwa praktik kurban pertama kali dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Kabil. Ibadah kurban pada waktu itu diperintahkan sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka berdua.
Kisah yang cukup dan sangat populer adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat mimpi untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah kedua nabi ini tercatat di dalam kitab suci agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam, dan menjadi praktik yang sampai hari ini terus dilakukan sebagai bahagian ajaran syariat dari agama. Ritual kurban sendiri punya akar sejarah yang panjang dalam kisah umat manusia. Peradaban-peradaban kuno dari wilayah Timur Tengah di Mesopotamia dan Mesir hingga wilayah benua Amerika yang dihuni oleh suku Aztek dan suku Maya memiliki tradisi mengorbankan suatu persembahan kepada Tuhan. Suku Aztek memilih tradisi mengorbankan manusia setiap tahun untuk dipersembahkan kepada dewa matahari. Orang-orang Mesir menghanyutkan perempuan perawan di Sungai Nil untuk memohon hujan kepada dewa dan dewi Mesir ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Jika dilihat sepintas, ritual korban memiliki sejarah yang erat dengan pertumpahan darah dan konflik antara manusia. Bagi sebahagian orang, penjagalan besar-besar terhadap manusia maupun hewan ternak adalah cermin dari naluri manusia untuk menyalurkan sifat-sifat kekerasan dan kejahatan dalam dirinya. Pandangan tersebut bisa benar jika kita hanya melihat ritual korban secara zahir tanpa melihat lebih dalam dari segi batinnya. Hadirin rahimakumullah, hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogianya menyambut hari raya dalam mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebahagian dari harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur mereka, dengan sapaan dan senyuman telus, ikhlas kepada mereka serta lantunan doa untuk mereka. Kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita dan orang-orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama pada momen hari raya. Ingatlah bahwa di mana dan di sana sini masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di daerah-daerah, dusun dan kota yang terpencil, banyak orang yang kehilangan pekerjaan
pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah, banyak orang yang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang telah mewabah. Paling tidak, kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya hidup, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kita kandungan daripada ayat-ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Surah Al-Isra ayat 7. Artinya, jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik pada diri kalian. Wa ma tunfiqu min khairin li anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah Al-Baqarah 272. Artinya, dan apapun harta yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salam beserta keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam penantian yang sangat lama, sehingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh sebagai orang dewasa, remaja, yang menurut tradisi orang Arab pada waktu itu baru berumur di dalam lingkungan 6 tahun, 7 tahun. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nanti itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah ini? Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, subhanallah. Sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibanding dengan perintah selainnya. Subhanallah, ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara si anak dan si ayah disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka
Fandur madza tara. Artinya, Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu? Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bukanlah permintaan pendapat kepada putranya, apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menakjubkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maknanya, Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, jawaban Ismail yang disertai dengan perkataan insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu, mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkau sebaik-baik penolong bagiku menjalankan perintah Allah. Si Ismail, si comel yang cukup dan sangat handsome itu, lari-lari menggiur penghilatan dan perasaan ayah dan bunda. Laki-laki lagi, satu-satunya lagi. Sebelum Nabi Ibrahim kemudian menggerakkan pisau di atas leher Ismail, Ismail berkata kepada ayahanda, ayahanda, ananda ada permintaan. Permintaan ayah ananda adalah yang pertama, ayyakuna saifu hada. Yang kedua, ayyakuna al-unuku muwajjihan ila taht. Yang ketiga, antudhmidha ainayya. Yang keempat, balik salami ila ummi. Ada permintaanku ayahanda. Yang pertama, asah betul-betul pisau itu. Kedua, arahkan leherku ke arah bawah mengarah ke bumi Mina. Tutuplah kedua mataku dengan kain ayahandaku dan sampaikanlah salamku kepada ibunda. Yang pertama, asahlah betul-betul pisau itu ayahanda. Jangan berkali-kali. Sekali saja potong ayahanda. Menyakitkan kalau berkali-kali, apalagi kalau pisaunya tidak tajam. Ayahanda, leherku jangan nampak dengan engkau. Arahkan ke bumi Mina. Kemudian, ayah, tentu engkau akan sedih. Maka tutuplah kedua mataku dengan kain ayahanda. Dan yang keempat, balik salami ila ummi. Saya yakin ibuku tidak ada di sini. Sampaikan salamku kepadanya. Sahabat-sahabatku, pisau tajam pun mulai menyentuh leher ananda Ismail.
dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat. Keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar yang berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Surah As-Saffat 106 dan 107. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail seekor sembelihan yang agung. Mari kita renungkan bersama hadirin, di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar dan tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapat jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebutkan makna daripada kurban itu diambil daripada perkataan qaraba yaqrubu yang berarti mendekatkan diri. Maka di dalam kisah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, salah seorang sosiolog terkenal daripada Sudan, Profesor Malik Badri, mengatakan memiliki perspektif yang sangat menarik. Menurut beliau, Ismail dalam kisah tersebut tidak hanya dapat dimaknai sebagai sosok anak dari Nabi Ibrahim, tetapi ia merupakan simbol dari dorongan nafsu dan ego yang menghalangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam epos cinta, kita mungkin sering mendengar adagium bahwa setiap cinta yang tulus memerlukan pengorbanan. Dan syarat suatu pengorbanan adalah ketika sesuatu yang dikorbankan merupakan sesuatu yang berharga atau amat dicintai oleh orang tersebut. Bagi Nabi Ibrahim, wujud cinta tersebut adalah Nabi Ismail. Ia merupakan jawaban atas doa seorang manusia yang bertahun-tahun merindukan kehadiran sosok anak dalam rumah tangganya. Ketika doa itu terwujud dalam raga Ismail, rasa cinta Nabi Ibrahim diuji. Manakah yang lebih besar? Cinta kepada Tuhan yang disembah atau cinta kepada anak yang dirindukannya? Peristiwa inilah yang merupakan hakikat sebenarnya kurban, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Artinya, daging hewan dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah,
tetapi yang sampai adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita memiliki Ismail dalam diri kita masing-masing. Agaknya apa yang dikatakan Nabi selepas perang Badar memang betul, bahwa Dia yang sesungguhnya bukan melawan ribuan muslim atau musuh di medan perang, tetapi ketika manusia bergulat untuk menundukkan hawa nafsu mereka sendiri. Kesimpulannya, pertama, hikmah solidaritas di sebalik pensyaratan ibadah haji, ibadah kurban itu sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban mengingatkan kita tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memupuk sifat pemudulian dan prihatin terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban tersebut kepada yang berhak menerimanya, khususnya kepada fakir miskin dan yang memerlukan. Ketiga, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mengasuh, mengasah dan mendidik kita untuk bersifat sabar terhadap apa juga ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ibadah kurban melahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakan kepada kita. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari berbagai cobaan-cobaan, terkhususnya di negara kita tercinta Indonesia, dari berbagai musibah, wabah-wabah, baik itu varian Omicron, Delta, African Monkeypox diseases, disasters, hyperlipidemia, kardiovaskular, penyakit baru menyerang surat saraf dan jantung, rebah, kemudian terjadi kematian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil 'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salam ala niyatil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wa ardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabatis salihin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al 'idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbah wa 'aidu alaina bil khairi war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ja'il muwaddata syamimata wa badlal khairi da'bana. Allahumma adim sadda'a ta'ala watanina khasatan baladu Indonesia wansyuril bahjata fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, kam min nikmatin an'amta alaina qalla alaina syukrana. Ya Rabbana, kam min baliyatin ibtalaitana qalla alaina sabrana. Ya Arhamar Rahimin. Allah Tuhanku, begitu banyak nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku, tapi terlalu sedikit syukurku kepadamu ya Allah. Begitu banyaknya cobaan yang Engkau timpahkan kepadaku, tetapi terlalu sedikit sabarku kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahu akbar. Idun sa'id wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan cindramata. Yang pertama penyerahan cindramata oleh Bapak Duta Besar RI kepada penceramah Bapak Profesor Dr. Sohibuddin Laming. Kami persilahkan. Subscribe, like, and